Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi. Kita akan sharing ya, tentunya pemahaman ya. Kali ini pemahamannya penentu hidup kita ya, penentu hidup kita. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Jangan lupa selalu ucapkan, mindsetkan kata-kata seperti itu karena al-kalamun doa, karena kata-kata adalah doa ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan saya akan berikan pemahaman ya teman-teman, pengalaman yang sudah saya alami dan pemahaman yang sudah saya pahami, yaitu tentang Tuhan atau ketuhanan ya teman-teman. Oke, kenapa sih teman-teman butuh Tuhan? Nah, ini loh ya. Ada nggak teman-teman yang di sini yang sedang melihat ini itu tidak butuh Tuhan gitu ya? Tidak butuh Tuhan. Kira-kira kalau nggak butuh Tuhan itu gimana gitu? Nah, oke teman-teman ya, ketika kita mempunyai pemahaman tentang sosok Tuhan gitu ya, tentang sosok Tuhan atau tentang ketuhanan, jika pemahaman kita itu salah tentang kita dalam hal mengimajinasikan atau mengimani tentang Tuhan atau ketuhanan, jika itu salah, itu akan berakibat pada kehidupan kita teman-teman ya. Karena Tuhan yang di sini ini berbeda dengan Tuhan yang benar-benar yang berada di umumnya ya. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa Tuhan itu ada dua teman-teman. Jadi Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan buatan manusia dan ada Tuhan yang asli Tuhan gitu ya. Nah ini. Tapi kita melihat di luar sana banyak sekali orang yang menyembah atau beribadah kepada Tuhan buatan manusia. Ya. Ketika orang yang menyembah bahkan bertuhan dengan Tuhan buatan manusia, ya tentunya hidupnya pasti akan selalu dalam keadaan ya nggak tenang gitu loh, nggak damai, bahkan merasakan kebahagiaan kok kayaknya nggak mungkin gitu. Coba deh teman-teman flashback ke belakang, sudah berapa tahun teman-teman ini dalam menjalankan keagamaannya, dalam menjalankan agama, ritual agamanya, ajaran agama, sudah berapa tahun? Apakah teman-teman menemukan ketenangan? Apakah teman-teman menemukan kedamaian hati? Atau apakah teman-teman menemukan kebahagiaan? Kayaknya kok enggak ya? Kayaknya kok kalau saya melihat di luar sana kok kayaknya sama dengan apa yang dialami teman-teman. Padahal teman-teman pernah nggak mendengar kata-kata seperti ini? La tahzan, innallaha ma'ana. Ya kan? La tahzan, janganlah kau bersedih, innallaha, sesungguhnya Tuhan ma'ana, itu bersama gitu loh. Itu bersama kita gitu loh. Nah, tapi kenapa teman-teman merasa punya Tuhan gitu ya? Merasa ada Tuhan, tapi kenapa teman-teman kok masih sedih gitu kan? Kan la tahzan, janganlah engkau bersedih gitu kan, janganlah engkau takut kan gitu kan. Tapi kenapa teman-teman kok masih ada rasa sedih gitu, ada rasa khawatir, bingung, stres gitu loh. Berarti kan sebenarnya teman-teman di sini salah menyembah Tuhan, yaitu Tuhan buatan manusia gitu. Nah, ciri khas Tuhan buatan manusia itu seperti apa? Ciri khas Tuhan yang buatan manusia itu adalah Tuhan yang ada di luar diri kita. Ya, ada di luar diri kita gitu. Kalau ada Tuhan di luar diri kita, ya berarti itu pasti buatan manusia itu. Ya manusia mungkin bisa jadi manusia-manusia zaman dahulu gitu ya. Dan itu yang pertama, ciri khas yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu mempunyai nama gitu. Kalau Tuhan mempunyai nama, coba kita pikirkan kalau teman-teman pernah benar-benar ngaji tentang kitab ketuhanan gitu ya, ngaji kitab tentang Tuhan ya. Kalau Tuhan punya nama, ini kan berarti terbatas teman-teman, ya, terbatas. Coba contoh gitu ya, ada gelas gitu ya, ada cangkir gitu ya. Cangkir ini sebenarnya ya itu umumnya adalah wadah gitu.
Tetapi karena ini diberikan kata-kata, diberikan nama cangkir, sehingga hanya bisa untuk membuat menyeduh teh atau kopi gitu. Ini kalau dibuat wadah es kira-kira bisa nggak? Bisa, karena memang wadah. Dibuat wadah sirup gitu, bisa. Dibuat wadah beras, bisa. Dibuat wadah gula, bisa gitu. Tapi karena mempunyai nama cangkir gitu ya, akhirnya ya nggak pantas gitu. Sama teman-teman, ketika Tuhan itu sudah diberikan nama, nah dan nggak masuk akalnya adalah Tuhan kok mempunyai nama, berarti siapa yang memberi nama? Ya karena memberi nama kan makhluk berarti. Berarti kalau Tuhan diberi nama berarti ya terbatas. Terbatas apanya? Kuasanya. Terbatas apanya? Esanya. Terbatas apanya? Ya ketuhanannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Tuhan gitu ya, Tuhan itu ya bahkan Tuhan itu nggak ada wujudnya, ya kan, nggak ada wujudnya. Ini Tuhan ada wujud gitu, Tuhan ada wujudnya, Tuhan gini. Nah ini nggak pas ketika teman-teman dalam memahami tentang ketuhanan masih gitu ya, masih model awam ya, syariat seperti ini ya efeknya adalah kepada diri kita. Efeknya pada kehidupan kita. Lah kehidupan kita ya semua akhirnya kita penuh ujian, penuh kesulitan, penuh susah dan lain-lain. Kenapa? Karena yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita ibadah itu adalah Tuhan yang dari luar. Sebenarnya teman-teman kalau kita mau mempelajari spiritual gitu ya spiritual, sebenarnya kita akan mengenal Tuhan itu sesuai dengan dalil yang saya bilangkan tadi bahwa la tahzan innallaha ma'ana, bahwa Tuhan itu la tahzan, jangan kau bersedih, Tuhan bersama kita. Kalau bersama kita ya tidak di atas sana. Tapi banyak sekali orang-orang, wes aku hidup seperti ini terserah ya yang di atas. Emang di atas ada apa gitu? Nggak ada apa-apa ya. Tidak di barat, tidak di timur, tidak di selatan, bahkan tidak di utara, ya, tidak di sana. La tahzan ya bersama kita hari ini. Karena apa? Coba. Yang menghidupi kita adalah Sang Tuhan. Berarti Tuhan itu ada di mana gitu loh. Apalagi teman-teman yang Muslim harusnya lebih paham bahwa di surat Qaf ayat 6 kalau nggak 16 lupa saya. Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid, kan gitu. Bahwa Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat nadi atau urat leher. Lah kalau urat leher kita ini nempel berarti Tuhan di mana? Gitu. Kalau urat nadi kita benar nempel, nah katanya Tuhan itu di mana? Tuhan itu di ars. Ya katanya di ars. Nah ini ars itu apa? Ars ada yang memaknai ars itu singgasana kan gitu kan. Ada yang memaknai arsun itu adalah kursi dan lain-lain. Arsun itu pusat gitu ya. Dia dibersemayam di suatu pusat gitu. Ya makanya dimaknai singgasana. Kalau dia bersemayam di pusat, di arsun gitu ya pusat. Nah bumi ini ada pusatnya enggak? Semesta ada pusatnya enggak? Enggak ada. Nggak ada. Siapa yang tahu pusatnya semesta? Nggak ada. Ternyata yang ada pusatnya itu adalah diri kita. Pusatnya diri kita yaitu hidup. Lah pusatnya hidup di mana? Di jantung teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat leher, tidak lebih jauh dari urat nadi, yaitu di jantung kita ini. Makanya teman-teman coba deh. Mulailah kita mengenal Tuhan kita. Makanya ada man arafa nafsahu, nafas loh. Ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal nafasnya, dalam artian nafas itu diri sendiri, tapi dimaknai nafas gitu ya. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Lah bagaimana cara mengenal Tuhan? Mulai sekarang yaitu cara mengenal Tuhan yaitu dengan nafas.
Yaitu dengan olah nafas. Makanya ada ilmu olah rasa, olah nafas, olah raga, olah pikiran, olah hidup, dan lain-lain. Nah, salah satu dari olah tadi itu adalah olah nafas. Olah nafas adalah ilmu untuk mengenal Tuhan kita. Gitu. Makanya kenapa Syekh Siti Jenar ketika diundang oleh para wali-wali itu, ketika dia dipanggil Kanjeng Syekh Siti Lemah Abang, ya Syekh Selemah Abang atau Syekh Siti Jenar, panjenengan diundang para wali datang tempat gitu. Apa yang dikatakan oleh si Syekh Siti Jenar? Ora ono ingsun sing ono sejati ning sun. Oh, gak ono aku sing ono sejati ning aku gitu. Itu kan menandakan bahwa wa nahnu aqrabu wa ilaihi min hablil wahid gitu. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Makanya apa? Di surat Al-Baqarah ayat 115, walillahi wal masriqu fa ainama fa thamma tuwallu wajhullah. Innallaha wasi'un alim gitu. Di barat, di timur, di mana kita menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Kalau kita berani, kita paham, benar-benar kita memahami keberadaan Sang Tuhan itu di mana, ternyata ada di setiap makhluk Tuhan, kita nggak berani menyakiti. Kita nggak berani menyakiti makhluk Tuhan. Kita nggak berani gibahin si A, kita nggak berani memakan hak si A, si B, kita nggak berani membunuh, kita nggak berani menyakiti, kita nggak bisa dan nggak mampu. Karena apa? Kita paham bahwa di setiap makhluk ada yang menghidupi, yaitu Sang Maha Hidup. Siapa? Ya Tuhan tadi. Lah Tuhan tadi menghidupi kita dengan apa? Dengan partikel nafas, yaitu O2. Makanya kenapa kita diminta untuk masuk ke Baitullah. Kalau kita mau hidup enak, mau hidup ayem, tentrem, bahagia, sugih, kaya, masuklah ke Baitullah. Baitullah itu bukan Baitullah syariat seperti rumah ibadah yang ada di Arab sana, di Vatikan sana, masjid, pura, gereja, bukan itu. Itu Baitullah secara syariat. Yang dimaksud di sini adalah Baitullah secara hakikat. Mana Baitullah secara hakikat? Yaitu jantung kita ini. Ya inilah ars. Inilah singgasananya Tuhan. Kalau di dalam diri kita itu nggak ada Tuhan, ya kita nggak hidup, karena yang menghidupi hidup kita adalah Sang Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Sang Maha Hidup, kita akan dihidupi. Nggak ada alasan lagi kita bekerja, nggak ada alasan lagi kita berusaha, nggak ada alasan lagi kita susah dalam menjalankan pekerjaan, usaha, bisnis, dan lain-lain. Semua itu hanya sampingan, kerja hanya sampingan supaya kita bergerak. Iya kan? Bisnis hanya sampingan supaya kita bergerak dan terus berpikir. Kan seperti itu. Tetapi kita akan dihidupi oleh Sang Tuhan ketika kita sudah benar-benar masuk ke rumah Tuhan, yaitu masuk ke jantung kita masing-masing. Nah, makanya teman-teman, kalau mau manarafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mengenal Tuhan gitu ya, ya kenal dirinya ya dengan cara apa? Dengan cara nafas. Tak kasih clue teman-teman. Coba lihat sekelilingnya teman-teman, orang yang tidak pernah olah nafas, hidupnya pasti banyak sekali masalah, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan. Orang yang mereka tidak pernah melakukan olah nafas, atau mereka yang hidupnya nafasnya tersenggal-senggal, sering nafas, pola nafasnya itu detak jantungnya deg-deg seperti itu gitu ya, itu hidupnya pasti nggak tenang. Pasti nggak tenang. Kita ada belajar dari dua hewan teman-teman. Ada kelinci, ada kura-kura. Kelinci itu dia suka lompat-lompat, nggak mau tenang, nggak mau gitu. Akhirnya jantungnya bagaimana? Deg seperti itu. Nafasnya kenceng gitu. Beda dengan kura-kura. Kura-kura itu tenang, diam, santai. Dalam 1 menit dia memperlambat nafasnya 4-5 kali. Kalau kelinci, 1 menit itu sudah berpuluh-puluh kali. Coba umurnya panjang yang mana? Kira-kira kelinci dengan kura-kura panjang mana umurnya? Panjang kura-kura, kelinci mati, kelinci mudah sakit. Itu seperti itu, tapi kura-kura enggak. Karena apa? Dia si kura-kura melakukan olah nafas.
Nah, ilmu olah nafas itu sebenarnya adalah ilmu untuk mengenal Sang Tuhan, untuk merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kita ini gitu loh. Makanya ketika kita sudah merasakan Sang Tuhan hadir di dalam diri kita, kita akan merasakan hidup itu tenang, santai, damai, bahkan bahagia sejati. Bukan bahagia dari luar. Oke, begitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, silahkan teman-teman mencari seorang guru yang tepat tentunya, yang mau mengajari tentang olah nafas. Karena kita bisa merasakan Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan kita berketuhanan ketika kita mau melaksanakan ilmu olah nafas. Oke teman-teman, jika pemahaman saya ini benar-benar ini membuka wawasan teman-teman untuk belajar spiritual, ya, tidak hanya belajar supernatural gitu ya, silahkan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa yang belum subscribe ya, untuk tukar energinya gitu ya, dan jangan lupa like serta komen. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan saya. Jika tidak sepakat, kita tidak perlu saling menjelekkan. Jika sepakat, ya yuk kita perbaiki hidup kita dengan bagaimana kita melaksanakan olah nafas kita. Terima kasih teman-teman, jika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om Santi Santi Santi, Om Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.